kelancaran dan keamanan perjalanan mudik Anda. Kami melaporkan arus lalu lintas dan peristiwa terkini dari titik-titik arus mudik. Dari jalur darat, laut, dan udara. Saksikan di program-program Buletin iNews. Pulang kampung bersama iNews. Pemirsa, hari kedua penerapan diskon tarif tol Semarang-Jakarta sebesar 20% ini belum terjadi lonjakan kendaraan yang signifikan. Ya, pemirsa, polisi menghentikan rekayasa lalu lintas untuk sementara waktu. Tahun ini puncak arus balik tak lagi ada gelombang 1 ataupun 2 karena melihat kepadatan volume kendaraan yang merata dan tidak menumpuk di satu hari. Hal ini pun disampaikan oleh Kapolri beberapa waktu lalu dalam kunjungannya ke Gedung Jasa Marga Cikampek Utama. Puncak arus balik ruas tol Cikatama diprediksi akan terjadi di rentang tanggal 27 hingga 1 Mei 2023. Dan diskon tarif tol akan dilaksanakan hingga 29 April 2023 jam 6 pagi. Sementara itu, arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah kembali normal. 3 lajur dibuka untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju Semarang dan 8 lajur untuk kendaraan dari arah Semarang menuju Jakarta. Puncak arus balik gelombang kedua diprediksi akan terjadi mulai besok 29 April hingga 1 Mei 2023. Dan untuk mengantisipasi kepadatan, kepolisian akan kembali memperlakukan kebijakan one way atau sistem satu arah. Dan untuk mengetahui situasi lalu lintas arus balik Lebaran 2023, sudah ada rekan kami Ayu Pratiwi di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat, dan juga Galuh Pandu di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang rekan-rekan, kita ke Ayu terlebih dahulu. Bagaimana Ayu pantauan hingga siang hari ini, apakah terjadi peningkatan kendaraan balik ke Jakarta? Ya, selamat siang Pram, Deta dan juga pemirsa. Hingga saat ini peningkatan volume kendaraan memang terjadi, namun tidak terjadi secara signifikan. Tercatat sudah lebih dari 13.000 kendaraan yang melintas ke arah Jakarta dan 9.000 kendaraan yang melintas ke Palimanan. Situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama saat ini terpantau lancar. Meskipun tadi memang sempat terjadi ketersendatan ataupun antrian kendaraan tepat di gardu tol akibat sejumlah pengendara yang mengalami permasalahan saat tap. Dan pemirsa, untuk rekayasa lalu lintas saat ini sudah tidak diberlakukan, baik one way maupun kontraflow yang sudah tidak diberlakukan sejak jam 11 malam tadi. Namun tidak menutup kemungkinan jika nantinya volume kendaraan kembali meningkat, bahkan melebihi 4.500 per jamnya, rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan. Dan hari ini merupakan hari kedua penerapan diskon tarif tol sebesar 20%, dan dilihat untuk volume kendaraan masih belum terjadi peningkatan yang sangat signifikan, dan diskon ini akan terus diberlangsungkan hingga 29 April 2023 atau lebih tepatnya besok jam 6 pagi. Diskon ini berlaku untuk seluruh kendaraan ataupun seluruh golongan kendaraan, baik golongan 1 hingga golongan 5 yang mengarah dari gerbang tol Kalikangkung hingga gerbang tol Cikampek Utama di tempat saya melaporkan saat ini. Dan bagi Anda pemirsa yang akan melaksanakan arus balik ke Jakarta, pastikan saldo e-tol Anda cukup dan ketersediaan bahan bakar sehingga perjalanan Anda menjadi lancar. Dan pemirsa, jika di gerbang tol Cikampek Utama ini terpantau lancar, lalu bagaimanakah di gerbang tol Kalikangkung? Sudah ada Galuh Pandu dengan laporannya, silahkan. Ya, Ayu TV dari tol Cikampek kita menuju ke 414 km gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Dan kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung juga ramai lancar. Terjadi peningkatan sedikit antara 5 hingga 10% dibandingkan beberapa jam sebelumnya. Namun kondisi sejauh ini masih kondusif. Ada 3 lajur dibuka untuk arah Jakarta menuju Semarang
dan 8 lajur dibuka untuk arah Semarang menuju ke Jakarta. Dan dapat kami informasikan pula bahwa sudah ada sekitar 180.000 kendaraan yang sudah keluar dari Semarang, yang artinya masih ada sekitar 50% atau setengahnya dari arus mudik yang kendaraan masuk dari Jakarta menuju Semarang sebelumnya, sehingga mereka diprediksikan akan melakukan pergerakan dimulai dari hari ini tanggal 28 hingga tanggal 1 Mei 2023. Artinya bahwa tidak akan terjadi kepadatan yang signifikan di waktu-waktu tertentu karena mereka akan melakukan pergerakan secara berangsur atau terurai kepadatannya. Dapat kami informasikan pula bahwa kebijakan dari Jasa Marga untuk memberikan diskon 20% bagi pengendara yang melakukan rute perjalanan terjauh dari tol Kalikangkung menuju tol Cikampek masih akan diberlakukan sampai besok 29 April 2023 jam 6 pagi. Juga kami informasikan bagi Anda yang melakukan perjalanan arus balik, pastikan bahwa Anda dalam keadaan yang prima, baik kendaraan maupun fisik Anda, dan pastikan kecukupan bahan bakar serta saldo e-tol Anda agar tidak mengganggu perjalanan. Demikian kembali ke Pram dan Deta. Baik, Galuh Pandu melaporkan langsung dari kawasan Gerbang Tol Kalikangkung, dan sebelum tadi sudah ada rekan Ayu Pratiwi langsung dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan rekan-rekan. Ya, pemirsa, sementara itu intensitas penumpang di stasiun Pasar Senen masih terpantau tinggi di hari ke-6 pasca Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Mayoritas penumpang yang tiba berasal dari kota Yogyakarta, Semarang, Solo, dan juga Malang. Intensitas penumpang di stasiun Pasar Senen masih terpantau tinggi di hari ke-6 pasca Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Kepadatan terjadi di kedatangan dan juga keberangkatan. PT KAI Daop 1 mencatat 43.000 untuk jumlah kedatangan. Angka tersebut naik 2 kali lipat dibandingkan dengan hari biasa. Sementara jumlah keberangkatan dari stasiun Senen masih tinggi meski dengan okupansi mencapai lebih dari 60 hingga 70%. Ya, 6 hari setelah Lebaran, jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat juga terpantau ramai lancar. Ya, pemirsa, masih terlihat rombongan pemudik motor yang kembali ke Jakarta. Sejumlah pemudik sepeda motor yang melaju dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta terlihat ramai lancar, bahkan di titik simpul pertemuan arus kendaraan terpantau ramai lancar. Para pemotor harus mewaspadai persimpangan lampu merah karena banyaknya bus antar kota yang menaiki dan menurunkan penumpang. Sementara data dari petugas di Sub Kabupaten Cirebon sejak pukul 1 dini hari hingga pukul 7 pagi tadi tercatat lebih dari 4.000 sepeda motor melintas, sedangkan mobil pribadi dan truk besar mencapai 1.200 kendaraan. Arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat juga terpantau ramai lancar di kedua arah. Kendaraan didominasi oleh mobil pribadi dan juga sepeda motor. Dan untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan skema rekayasa lalu lintas satu arah dengan menerapkan one way secara situasional yang dilakukan selama 20 menit. Diprediksi puncak arus balik gelombang kedua terjadi pada tanggal 30 April dan 1 Mei 2023. Ya, kembali kami ajak Anda untuk memantau kondisi arus balik Lebaran 2023 bersama dengan rekan kami Irfan Hardiansyah, langsung dari Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat siang, Irfan. Jika di jalur Gentong ini titik mana saja yang biasanya ramai dipadati oleh para pemudik? Baik, terima kasih Deta. Selamat siang pemirsa. Untuk situasi terkini, arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat menuju ke arah Garut, Bandung maupun Jakarta ini terpantau ramai lancar. Dan ini memang namun berbeda dengan beberapa hari ke belakang, di mana sempat terjadi adanya kepadatan di kedua lajur, yakni dari arah Tasik menuju ke arah Garut dan maupun dari arah Garut menuju ke arah Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kapolres Tasikmalaya Kota, yakni AKBP Syarif Jainal Abidin, volume kendaraan yang melintas di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini sudah mulai terlihat adanya penurunan. Dan untuk titik kemacetan sendiri untuk di Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini salah satunya ada di
simpang Pamoyanan Ciawi dan juga di Lingkar Gentong serta di simpang Malangbong Garut Jawa Barat. Dan untuk mengantisipasi jikalau nanti adanya kepadatan, pihak kepolisian nanti akan berkoordinasi dengan pihak Kapolres Garut, yakni AKBP Rio Wahyu, yang nantinya akan memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas dan diberlakukan secara situasional. Dan untuk puncak arus balik sendiri di kawasan Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini diprediksi pada tanggal 30 April hingga 1 Mei 2023. Dan kami tetap menghimbau kepada Anda pemirsa untuk tetap menjaga kondisi fisik Anda dan kesehatan Anda selama melakukan perjalanan arus balik. Deta. Baik, Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari Lingkar Gentong di kawasan Tasikmalaya, Jawa Barat. Terima kasih rekan Irfan. Pemirsa, arus balik Idul Fitri 1444 Hijriah, pemudik yang menggunakan jalur transportasi laut di Pelabuhan Makassar terus meningkat hingga malam tadi. Tercatat dari 3 kapal yang tiba sejak siang ini menurunkan 2.300 pemudik di pelabuhan. Masa cuti bersama Lebaran telah berakhir. Pergerakan arus Lebaran terus mengalami kenaikan di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan hingga tadi malam. Tercatat dari 3 kapal motor yakni Gunung Dempo, Gunung Siguntang, dan Gampulu sebanyak 2.319 pemudik yang turun di Pelabuhan Makassar. Sementara yang berangkat sebanyak 5.485 orang. Kapal motor Lambelu juga telah tiba di Pelabuhan Makassar dan baru akan berangkat Jumat siang besok menuju Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Datang ini sudah mulai meningkat. Di sini ada 2 kapal, ada satu ini kapal KM Ngapulu, penumpang turunnya sekitar 1.100 orang, penumpang naiknya 700. Terus yang kedua ada KM Bukit Siguntang ini, penumpang turunnya sekitar 500 orang, penumpang naiknya nanti 600-an. Itu tujuan kemana dari Siguntang ini? Kalau Siguntang ini dari Parepare dia mau ke Maumere, kalau Ngapulu dari Surabaya mau ke Bogor. Ini sudah masuk dan mungkin di minggu depan lebih banyak lagi. Sejak sehari pasca Lebaran hingga kemarin malam, 14 kapal Pelni tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar untuk menurunkan pemudik. Diperkirakan arus balik di Pelabuhan Makassar akan terus mengalami kenaikan hingga hari Minggu mendatang. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Demi kelancaran dan keamanan perjalanan mudik Anda, Kami melaporkan arus lalu lintas dan peristiwa terkini dari titik-titik arus mudik. Dari jalur darat, laut, dan udara. Saksikan di program-program Buletin iNews. Pulang kampung bersama iNews. Kangen kepada cucunya, sepasang kakek nenek lanjut usia nyasar dengan jalan kaki menelusuri tol Cisumdawu di Sumedang, Jawa Barat. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews.